Viral di media sosial, wajah Pak Jokowi dinilai berubah drastis setelah pulang dari Vatikan. Informasi yang beredar sih menyatakan bahwa Pak Jokowi itu terkena alergi, tapi ada juga nih yang berspekulasi kalau itu autoimun. Nah, sebenarnya apa sih bedanya alergi dengan autoimun? Ini yang akan kita bahas. Episode FBI para Bedaiso kali ini kita akan membedah kondisi atau penyakit tertentu yang dapat menyebabkan orang itu berubah wajah secara drastis dalam waktu singkat. Entah ini peradangan, alergi, atau autoimun. Kita tahu ya bahwa wajah itu adalah bagian tubuh yang paling dilihat orang ketika pertama kali bertemu. Jadi kalau ada suatu perubahan pada wajah, biasanya orang tuh akan langsung notice, langsung merhatiin deh. Nah, beberapa waktu terakhir, publik itu lagi banyak yang memperhatikan bahwa ada perubahan pada wajah Pak Jokowi. Menurut keterangan dari ajudan Pak Jokowi, itu terjadi karena alergi yang dialami setelah pulang dari Vatikan. Kemungkinannya sih, ini terjadi karena perubahan cuaca. Ya, tentu ya, negara kita kan berbeda cuacanya dengan negara Vatikan. Kita mulai kronologinya. Pada hari Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025, Bapak Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang berlokasi di Vatikan. Tidak lama setelah itu, atau 2 hari setelahnya, Pak Jokowi kembali ke Indonesia pada 28 April 2025. Sekitar 1 bulan setelahnya, masyarakat baru mulai notice nih atau memperhatikan ada perubahan pada wajah Pak Jokowi. Kok bisa ya? Oke, kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya alergi itu. Alergi itu sebenarnya reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh atau imun kita terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Contohnya apa? Makanan. Orang kok ada yang makan kacang, dia baik-baik aja kebanyakan, tapi ada juga yang ngalamin reaksi. Kemudian, alergi terhadap debu. Orang pada umumnya kepada debu tuh biasa aja, tapi ada yang sampai bersin-bersin, ada yang gatel-gatel, timbul ruam kemerahan. Nah, kondisi seperti itu yang disebut dengan alergi. Dan zat yang dianggap berbahaya atau yang menyebabkan alergi itu disebut dengan alergen. Pada orang yang memiliki bakat alergi, ketika terpapar nih oleh alergen atau zat yang menyebabkan alergi tadi, dia akan timbul respons pada tubuhnya. Apa yang terjadi? Pertama, sel tubuh itu akan melepaskan senyawa yang namanya histamin. Senyawa inilah yang akan memberikan respons berupa peradangan atau inflamasi. Inflamasi itu bahasa umumnya meradang, dan ada 5 tanda kamu sedang mengalami peradangan. Kalau kalian mungkin pernah mengalami radang tenggorokan, kita bisa lihat contohnya di situ. Pertama, timbul yang namanya kemerahan. Kalau dilihat nih tenggorokan ketika kamu sedang radang, itu jadi warnanya berubah lebih merah. Kedua, timbul panas. Jadi kalau kamu ngeraba nih bagian yang meradang, itu lebih panas dibandingkan tubuh bagian lain. Ketiga, ada pembengkakan. Jadi kalau dilihat, oh ternyata tenggorokan kamu tuh jadi lebih bengkak, sehingga apa? Nelan jadi susah, napas juga jadi mungkin ada yang jadi agak susah, dan lain sebagainya. Keempat, ada rasa nyeri. Ya, kamu kalau ada tenggorokan kan nelan aja sakit kan? Dan kelima, adanya perubahan fungsi. Tenggorokan yang harusnya itu saluran napas dan juga saluran pencernaan, yang harusnya berfungsi baik untuk bernapas, dia mengalami penurunan fungsi. Kadang jadi sesek, kadang mau nelan makanan aja susah, atau sampai muntah-muntah. Jadi ada 5 ya. Kalau istilah medisnya tuh kalor, panas, dolor, nyeri, rubor, kemerahan, tumor, pembengkakan, dan fungsiolaesa atau perubahan fungsi yang seharusnya. Oke, jadi alergi itu tubuh kita mengenali suatu zat dari luar sebagai ancaman, padahal sebenarnya dia tidak mengancam, tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, tapi kan ada juga nih orang yang ngomong kayak, jangan-jangan itu autoimun. Wah, itu beda jauh. Alergi sama autoimun tuh sangat-sangat berbeda. Kita bahas dulu alergi atau reaksi hipersensitivitas. Sesuai namanya, reaksi ini tuh terlalu sensitif atau berlebihan. Contoh alergi terhadap makanan, ada yang alergi kacang, udang, ada juga alergi terhadap debu, ada juga yang alergi terhadap benang sari, kemudian rambut hewan nih, bulu anjing, ataupun perubahan suhu atau cuaca yang ekstrim. Kalau kita balik lagi nih ke Pak Jokowi, itu kan kita tinggal di negara yang iklimnya tropis, hanya ada 2 musim ya, musim kemarau sama musim hujan. Lalu berpergianlah ke negara yang punya 4 musim, yaitu Vatikan. Jelas-jelas musimnya sudah berbeda, dan apabila kamu punya bakat alergi, kamu bisa nih ngalamin reaksi alergi karena kulit terlalu sensitif.
reaksi berlebihan tadilah yang timbul dan menyebabkan perubahan pada kulit kamu. Seperti jadi ada bengkak-bengkak, kemerahan, kemudian juga timbul rasa nyeri atau gatal, dan lain sebagainya. Ada juga respons alergi berupa angioedem. Apa itu? Ini adalah pembekakan pada bagian tubuh tertentu, biasanya bibir, kemudian di bawah mata, dan juga pada pipi. Kenapa bisa terjadi? Pertama, senyawa histamin ketika dilepaskan dia akan memicu terjadinya proses peradangan, di mana salah satu kerjanya juga adalah menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada bagian tertentu. Lama-kelamaan, kalau kalian lihat selang nih, diisi terlalu banyak air, bisa aja ada yang merembes air keluar. Itu juga yang terjadi pada tubuh kita. Karena tadi pembuluh darah yang melebar, cairannya banyak, dia bisa merembes, akhirnya cairan masuk ke jaringan. Keluar cairan dari pembuluh darah ke jaringan, dia mengisi rongga-rongga pada antar sel tersebut, menyebabkan apa? Tubuh kita mengalami bengkak, bisa pada bibir, pada pipi, ataupun di sekitar mata. Reaksi alergi ini biasa terjadi dalam hitungan menit ataupun jam. Jadi benar-benar langsung ketika terpapar oleh alergen. Dan biasanya akan cepat membaik dengan pengobatan yang sesuai. Tapi ada juga nih yang menimbulkan bekas setelahnya, dimana bekasnya itu mungkin lebih lama waktu penyembuhannya. Beda dengan autoimun ini adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri yang sebenarnya dalam keadaan sehat atau baik. Nah, itu yang membedakan. Kalau alergi tadi kan yang diserang zat dari luar tubuh. Kalau autoimun yang diserang zat yang memang ada di dalam tubuh kita sendiri, sel-sel kita sendiri, tapi salah dikenalin. Jadi tentara nih yang ada di dalam tubuh kita malah nyerang sesama tentara. Contoh beberapa penyakit autoimun pada kulit seperti vitiligo, kemudian penyakit lupus itu khas ya, ada ruam kemerahan berbentuk kupu pada wajah kita. Lalu ada juga Lyme disease dan lain sebagainya. Oke, banyak sih autoimun itu. Kemudian perbedaan pada proses penyembuhan. Alergi itu biasanya cepat untuk sembuh atau kembali ke kondisi semula setelah diberikan terapi yang sesuai. Sedangkan kalau autoimun biasanya respons terhadap pengobatan itu lebih lama. Dan bekasnya itu juga biasanya sulit hilang pada beberapa kasus. Tapi yang pasti untuk membedakan selain dari pemeriksaan secara fisik, bisa juga dilakukan tes laboratorium atau cek darah. Itu untuk menentukan pasti apakah seseorang mengalami reaksi alergi saja atau dia mengalami autoimun. Kemudian pada autoimun juga biasanya melibatkan organ lain. Contohnya timbul nyeri pada lutut, kemudian kulit yang lebih sensitif bila terkena cahaya, lalu ada juga pegel-pegel pada bagian otot, timbul demam, dan lain sebagainya. Jadi gejalanya tidak hanya berupa perubahan kulit, tapi ada sistem atau organ lain yang juga terpengaruh akibat autoimun. Jadi kemungkinan wajah atau kulit tiba-tiba mengalami kemerahan atau bengkak-bengkak paling sering terjadi karena reaksi alergi, bukan karena autoimun. Nah, buat teman-teman nih yang udah tahu punya bakat alergi atau atopi ya istilahnya, udah tahu nih kalau kulitnya sensitif, maka dari itu aku punya saran nih buat teman-teman, yaitu pertama, kalau mandi pakai sabun yang tidak mengandung antiseptik ya, karena antiseptik itu zatnya bisa bersifat iritatif ya, dia aja membunuh kuman kan, otomatis kalau kena kulit kita juga ada mengganggu dari kestabilan barrier. Kemudian jangan pakai sabun yang ada pewangi atau pewarnanya, karena itu juga bisa jadi zat yang memicu terjadinya alergi pada tubuh kita. Terus pastikan juga mandi 2 kali sehari dan pakai pelembab ya. Kalau udah tahu kulitnya sensitif itu wajib pakai pelembab. Pelembab itu pakai gimana? 2 kali sehari setelah mandi atau setelah mencuci bagian kulit kita, lalu dalam 5 menit setelah dikeringkan. Jadi jangan sampai kamu udah mandi nih malah ngeringin rambut dulu, bukan pakai pelembab. Udah lewat 5 menit, cairan yang ada di kulit kamu tuh udah menguap, sudah banyak yang menguap, akibatnya kelembapan tidak terjaga meskipun kamu sudah ngolesin banyak pelembab. Dan juga hindari penyebab alergi, penting banget, karena sampai saat ini alergi belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Jangan sampai kamu punya alergi debu, malah tempat tidur kamu nggak dibersihin. Ganti spray itu setidaknya seminggu sekali. Kemudian gunakan filter udara bila memang perlu. Bersihkan debu-debu, dan kalau kamu ngebersihin debu, kamu udah tahu nih alergi, kamu pakai masker. Jangan sampai kamu malah bersihinnya tuh nggak pakai apa-apa. Otomatis ya kamu bersihin, akhirnya kamu nggak bisa ngebersihin debu-debu yang ada di barang sekitar kamu.
Dan kalau kamu ngalamin alergi, cukup sering terjadi, persiapkanlah obat anti alergi. Itu udah wajib. Biar apa? Reaksi alergi berat yang sampai sesak napas ataupun sampai kamu pingsan itu nggak terjadi di diri kamu, karena kamu sudah siap dengan obat anti alergi yang kamu punya. Diminum aja obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Teman-teman nih, kalau udah tahu punya bakat alergi dan kalian mau lebih tahu nih sebenarnya alerginya apa aja sih? Nah, untuk sekarang itu ada pemeriksaan namanya skin prick test. Jadi dia akan memberikan beberapa alergen lalu ditusukkan pada kulit, biasanya di bagian tangan kamu. Nanti akan dilihat mana yang menimbulkan reaksi pada kulit. Nah, itulah yang akan diidentifikasi sebagai alergen pada tubuh kamu. Karena alergi itu tuh bersifat unik. Setiap individu, setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau di luar negeri, setahuku juga udah ada pemeriksaan dengan sampel darah. Nanti langsung keluar hasilnya. Kamu alergi terhadap zat-zat atau bahan apa saja. Ya semoga sih di Indonesia juga mulai dikembangkan seperti itu. Jadi lebih nyaman. Karena daripada tusuk-tusuk, mendingan langsung tes aja dengan sampel darah. Dari contoh kasus Pak Jokowi ini, kita tuh nggak boleh berspekulasi ataupun ngejudge penyakit orang hanya karena tampilan luarnya. Yang benar-benar tahu penyakit orang tersebut adalah dokter yang menangani atau memeriksanya dan juga pasiennya. Dan dari sini kita juga jadi belajar nih bahwa ternyata gangguan kekebalan tubuh itu ada yang alergi, ada juga yang autoimun. Dan kita tuh bisa mengenalinya sehingga apa? Kita tahu juga pengobatannya seperti apa. Dan kalau kamu ragu, meski udah banyak penjelasan dari tadi, silakan konsultasi dengan dokter. Nanti dokter yang akan menjelaskan apa yang terjadi dengan tubuh kamu. By the way, aku juga punya alergi, makanya dari tadi ngomongnya bisa A sampai Z karena aku juga merasakan bahwa reaksi alergi itu sangat tidak nyaman, apalagi kalau gatal-gatal atau tersentuh. Terus juga apa yang harus dilakukan ketika terjadi alergi dan pencegahannya seperti apa. Sekian FBI Farhan Beda Isu kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun ada yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Baik lagi, ini sih yang Farhan tahu. Kalau yang kalian tahu gimana? Jangan lupa untuk follow dan subscribe kalau kalian butuh info kesehatan secara gratis. Sampai ketemu di episode selanjutnya.